Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Rara Fajrina Maharani, kedua Satria Widikartika, 3 Hanun Sabita Hanum Mumtaza, Willy Gustiananda, Abdul Malik Pamasengi, Ajeng Melinda, Anggi Cikal Soekarno, Bagas Dwi Kristanto, Fadli Robi Asmarkandi, Fajarul Hidayat, Fatima Azhara, Hamam Isnaini, Iksanul Balero Qasim, dan Iqbal Ali Basyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai granitoid Kalimantan. Next. Pertama-tama ini adalah outline dari presentasi kita, yaitu pertama ada pendahuluan, yaitu mencakup sejarah geologi dan rekonstruksi tektonik Kalimantan. Kemudian ada petrogenesa dan persebaran. Kemudian ada petrologi dan petrografi, dan yang terakhir ada potensi dan cekungan. Baik, untuk pendahuluannya sejarah geologi next. Nah, untuk sejarah geologi Pulau Kalimantan sendiri, jadi Kalimantan memiliki sejarah magmatik yang cukup rumit. Sebelumnya diketahui bahwa granitoid kapur berhasil menembus metamorf kelompok granitoid berumur Jurassik metamorfino yang diduga berumur Paleozoikum. Jadi granitoid berumur Jurassik ditemukan di pegunungan Swener Selatan yang sebagian besar umur tersebut didasarkan pada penanggalan KIR. Berdasarkan analisis zirkon yang terbaru untuk analisis geokimia dari batuan beku dan metamorfik pegunungan Swener untuk menyelidiki sejarah tektonomagmatik mereka, pegunungan Swener dibagi menjadi 3 zona berbeda yang terekam yang mereka magmatisme rifting, subduksi, dan pasca kolisi. Oke, jadi untuk di pegunungan Swener sendiri terbagi beberapa zona. Ada Northwest Swener Zone, itu merupakan bagian dari blok Kalimantan Barat yang pada Trias berada dalam batas Sundaland. Nah, hal ini mengindikasi proses magmatisme Trias ke Jurassik lama proses subduksi Paleopasifik awal. Sebaliknya, yang North Swener Zone dan South Swener Zone merupakan bagian dari blok Borneo Banda yang terpisah dari Australia pada zaman Jurassik. Granitoid Jurassik adalah granit yang bertipe A yang diinterpretasikan terbentuk selama proses rifting. Blok SV Borneo Banda bertabrakan dengan Sundaland bagian timur pada 135 juta tahun yang lalu. Setelah itu, pluton granitoid tipe I besar dan busur vulkanik terbentuk di NWSZ dan NSZ antara 90 dan 132 juta tahun. Hal tersebut berasosiasi dengan subduksi yang terjadi pada Paleopasifik pada zaman Kapur. Nah, intrusi terbesar kemudian terjadi pada 110 hingga 120 juta tahun yang lalu yang mengindikasikan terbentuknya sepauk tonalik di Kalimantan. Next. Kemudian pasca kolisi Blok Jawa Timur Sulawesi Barat, subduksi berhenti dan magmatisme pasca kolisi menghasilkan granit Suganda yang berumur 78 sampai 85 juta tahun dan Sangyang granit tipe A yang berumur 72 juta tahun di South Swaran Zone. Batuan dari kelompok Metamorphinov yang sebagian besar terpapar di North Swaran Zone sebelumnya dianggap mewakili basement Paleozoikum yang mengandung zirkon berumur kapur awal sekitar 110 hingga 135 juta tahun yang lalu yang melimpah. Basement tersebut ditafsirkan sebagai sedimen vulkanik lastik yang terbentuk bersamaan dengan batuan vulkanik yang berasosiasi dengan proses subduksi yang kemudian termetamorfisme selama intrusi granitoid kapur. Tidak ada batuan beku yang lebih tua dari Cretaceous di NAZ dan lebih tua dari Jurassic di SSZ, dan tidak ada bukti untuk kelanjutan busur trias vulkanik yang melintasi Kalimantan dari Sundaland ke timur. Dan next. Nah, ini adalah plottingan umur OPB zirkon dari umur Trias hingga Kapur menurut Bradfield dan kawan-kawan tahun 2020 lalu. Bisa dilihat ini umurnya ada untuk Sangyang granit dan Suganda granit berada di Cretaceous gitu.
Selanjutnya bagian pendahuluan mengenai rekonstruksi tektonik Pulau Kalimantan. Next. Rekonstruksi tektonik ini nantinya dipergunakan untuk dapat mengetahui bagaimana proses vulkanisme, magmatisme, dan terbentuknya cekungan dari Pulau Kalimantan itu tersendiri. Berikut ini saya akan jelaskan rekonstruksi tektonik pada zaman Neogen. Borneo atau Kalimantan tersusun oleh fragmen mikrokontinen pada zona ophiolite atau arc zone. Bagian barat sendiri merupakan zona subduksi kuno. Menurut Hale tahun 1974, Borneo bagian barat laut ini merupakan satu bagian dengan subduksi dari Sundaland. Sedangkan menurut Metcalfe tahun 2009, bagian barat daya Borneo sendiri merupakan produk pecahan dari Australia yang mengalami rifting pada Jura dan bergabung dengan Sundaland pada Kretasius awal. Kemudian pada peristiwa pada early Miocene, terjadi perubahan arah subduksi yang menyebabkan Kalimantan sendiri mengalami rotasi yang berlawanan arah jarum jam, sehingga menyebabkan Pulau Kalimantan didorong mengarah ke barat. Subduksi antara Laut Cina Selatan dan Sabah terhenti. Ini menurut Hall tahun 2012. Lanjut. Kemudian pada Middle Miocene, rotasi anti-clockwise ini masih terjadi. Kemudian koalisi antara busur Cagayan dan mikrokontinen Palawan berhenti. Terjadinya proses rollback subduksi menyebabkan Laut Sulu mengalami pembukaan sebagai back arc basin. Pada gambar dapat dilihat bahwa Pulau Borneo terus didorong menuju ke arah barat, sehingga yang awalnya berarah timur laut barat daya menjadi utara selatan. Lanjut. Kemudian pada late Miocene, peristiwa rollback subduction terhenti yang menyebabkan rotasi Kalimantan yang berlawanan arah jarum jam juga mulai berhenti. Lanjut. Kemudian pada kala Pliocene, subduksi tidak lagi terjadi di Kalimantan. Subduksi kuno terhenti sehingga arah jalur subduksi ini sudah berbeda. Tidak lagi melewati Pulau Kalimantan. Lalu jalur subduksi berganti ke zona subduksi Kepulauan Halmahera seperti pada masa sekarang. Peristiwa tektonik yang terjadi yaitu tectonic escape. Lanjut. Berikut ini merupakan ilustrasi pada Pulau Kalimantan dari late Oligocene hingga late Pliocene, yang dapat dilihat bahwa yang awalnya Pulau Kalimantan sendiri berorientasi arah barat daya timur laut menjadi utara selatan seperti pada kondisi yang sekarang. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan phytogenesa dan persebaran. Next. Untuk secara regional, apabila kita melihat secara luas, persebaran dari granitoid di wilayah Asia Tenggara, terutama pada bagian barat Indonesia itu dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama itu Western Tin Belt Granites, yang kedua Main Tin Belt Granites, yang ketiga Central Belt Granites, yang keempat Eastern Tin Belt Granites, yang kelima Anambas Natuna Granites, dan yang terakhir adalah granit Gunung Swener. Granit inilah yang menyusun dari granit yang ada di wilayah bagian barat Pulau Kalimantan. Soalnya di referensi lain, menurut After Amiruddin 2000B dalam Amiruddin 2009, persebaran dari granit ini dibagi menjadi beberapa jalur granit orogen. Yang pertama itu adalah tipe granit Cordillera yang bisa kita lihat tersebar pada Pegunungan Swener, Ketapang, pada gambar yang diberi kotak berwarna merah, yaitu gambar A. Selanjutnya tipe granit Caledonia itu terdapat pada Prisma Crazy di Pegunungan Meratus dan Mangkalihat yang terdapat pada kotak berwarna kuning, yaitu gambar B. Next. Untuk karakteristik dari granit Cordillera itu sendiri, yaitu sebelumnya sudah disebutkan terdapat pada batolit Swener, batolit Singkawang, dan Ketapang. Untuk variasinya, batolit Swener itu terdapat pada laur granit dan spoke tonalik. Oritologi yang umum dijumpai itu berupa ganodiorit, tonalit, dan mozodiorit. Kemudian untuk batolit Singkawang itu tersebar pada tipe variasi batolit, ganodiorit Sebiawak, granit Mondraya, ganodiorit Monselantar, dan kuars diorit Tiang. Tipe batuannya itu
granodiorit, dan kuars diorit. Selanjutnya untuk batolit ketapang itu tersebar pada tipe batolit, sukadana granit, dan sangyang granit. Untuk tipe batunya ada monzogranit, tonalit, kuars diorit, dan diorit. Secara umum, batolit dari tipe granit cordillera ini memiliki tingkat keasaman yang intermediate dan alkalinitas alkalin. Untuk saturasi dari aluminanya secara umum metaluminous. Next. Untuk karakteristik dari granit Caledonia itu tersebar pada Pluton Singkawang dan Meratus Belt juga. Secara umum memiliki tipe alkalinitas alkalin dan saturasi alumina itu dari pluminous sampai metaluminous. Untuk tipe batuan yang ada secara umum itu adalah granit dan granodiorit. Next. Menurut Pitcher 1982 dalam Merudin, sebenarnya telah jelaskan bahwa tipe jalur granit orogen yang ada di Kalimantan itu adalah Cordilleran dan Caledonian. Bisa kita ketahui kalau Cordilleran itu memiliki tipe pada daerah subduksi dari kerak samudera ke bawah kerak benua, memiliki komposisi batolit yang cukup luas, tipe magma yang alkali, batuan yang umum itu adalah tonalit granodiorit, dan keberadaan plutonik itu umumnya episodik atau dalam periode tertentu. Dan selanjutnya untuk Caledonian tipe Caledonian itu umum terjadi pada peristiwa uplift ataupun pengangkatan secara cepat. Sebenarnya terdapat beberapa kali intrusi dan tipe magma alkali, batuan yang umum itu granodiorit dan granit. Untuk plutonisme itu terjadi pada waktu yang singkat. Berdasarkan klasifikasi ini, kita bisa dapat memberikan sebuah hipotesis bagaimana petrogenesa dari granitoid yang ada di Pulau Kalimantan. Next. Selanjutnya adalah jenis magma dan komposisi geokimia. Didapatkan dari plotting diagram Miyashiro tahun 1974, tren magma yang dihasilkan yaitu tren magma kalk alkaline, seperti yang sudah dijelaskan pula oleh Willy, dengan komposisi mineral yang dominan yaitu piroksen, biotit, dan amfibol yang menjadi unsur utama sejarah fraksinasi granit. Kemudian untuk petrogenesa dihasilkan dari plot geokimia dari trace elemen yang menunjukkan bahwa sampel-sampel dominan pada volcanic arc granit pada diagram sebelah kiri oleh Pierce et al. Tahun 1984 dan pada klasifikasi nomenklatur oleh De La Rose et al. Tahun 1980 dihasilkan granitoidnya merupakan thin collision, sehingga bisa disimpulkan bahwa magma yang dihasilkan merupakan jenis magma kalk alkaline yang mengindikasikan bahwa pembentukannya berada pada island arc yang mengalami intrusi sintang sebagai post subduction atau tatanan tektonik thin collision. Selanjutnya mengenai umur granitoid, sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai umur granitoid. Yang pertama oleh Amiruddin pada tahun 2009, beliau melakukan dating granitoid menggunakan metode potasium argon pada beberapa lokasi. Yang pertama di granit Batang Alai, umur yang dihasilkan yaitu 11 plus minus 2,6 juta tahun hingga 118,61 plus minus 1,45 juta tahun atau lower hingga upper Cretaceous. Kemudian granit Hajawa memiliki umur 70,962 plus minus 0,49 juta tahun hingga 87,148 plus minus 1,81 juta tahun atau upper Cretaceous. Kemudian granit Pueh memiliki umur yang tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 80 plus minus 0,6 juta tahun yang lalu. Granit era 74,9 plus minus 2 juta tahun hingga 78,6 plus minus 0,8 juta tahun. Dan granit Topai 75,9 plus minus 0,9 juta tahun hingga 77,5 plus minus 0,3 juta tahun. Kemudian kalau menurut Brightfield DKK pada tahun 2020, mereka melakukan dating pada beberapa granitoid juga, namun menggunakan metode dating UPV. Hasil yang didapatkan yaitu umur tonalit sepauk, yaitu terdapat di batolit zona Shuanar Utara,
umurnya yaitu 103 hingga 123 juta tahun. Kemudian umur granit Sukadana yaitu 85 hingga 79 juta tahun, yang kemudian diintrusi oleh granit Sangiang yang berumur 72 juta tahun yang lalu. Next. Baik, mengenai petrografi akan saya jelaskan sebagai berikut. Next. Jadi lokasi pengambilan sampel granitoid Kalimantan berada pada Kuching Zone dan Northwest Swaner Zone. Seperti yang terlihat pada dua gambar di layar, itu bagian sebelah kiri merupakan yang di dalam kotak itu merupakan daerah pengambilan sampel di Kuching Zone, dan yang di sebelah kanannya merupakan daerah pengambilan sampel dari Northwest Zone yang diambil dari Henning et al. Tahun 2017. Next. Ini kelanjutan dari gambar sebelumnya. Bedanya dengan gambar sebelumnya ya ini menjelaskan dengan lebih detail mengenai letak-letaknya. Seperti yang terlihat pada gambar, itu ada ketidakpadanan EK14 di bagian sebelah utara, dan begitu juga seterusnya. Next. Ini tabel deskripsi sebaran batuan secara mikroskopis dari Herlambang Gunawan tahun 2020. Seperti yang dapat dilihat, ada beberapa nama batuan menurut Strykersen tahun 1976, yang selanjutnya secara lebih detail akan dilanjutkan di slide berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu petrologi batuan. Yang pertama yaitu ada granodiorit. Granodiorit memiliki granularitas vaneritik dengan derajat kristalinitas holokristalin, keseragaman butir equigranular, dan bentuk mineral hipidiomorf. Untuk komposisi mineralnya yang ada pada batuan ini didominasi oleh plagioklas, kuarsa, kafelspar, biotit, mineral amfibol, mineral opak, dan mineral sekunder berupa klorit dan serisit. Next. Selanjutnya yaitu ada monzogranit. Monzogranit sendiri memiliki granularitas vaneritik dengan kristalinitas holokristalin, keseragaman butir equigranular, dan memiliki bentuk mineral hipidiomorf. Untuk komposisi mineral dari batuan ini berdasarkan analisis petrografi yang dilakukan yaitu ada plagioklas, kafelspar, kuarsa, muskovit, mineral opak dengan mineral sekunder berupa klorit dan serisit, serta memiliki tekstur berupa grafik. Next. Ada juga cyanogranit. Cyanogranit memiliki granularitas vaneritik dengan derajat kristalinitas holokristalin dan keseragaman butir equigranular, serta bentuk mineralnya hipidiomorf. Untuk komposisi mineralnya sendiri berdasarkan analisis petrografi yang dilakukan, mineral kafelspar kuarsa yaitu ada mineral kafelspar, kuarsa, plagioklas, mineral opak, dan beberapa mineral sekunder seperti klorit, serisit, dan lainnya. Next. Selanjutnya ada diorit. Diorit memiliki granularitas vaneritik, yaitu lebih halus dari 3 mm, di mana dengan derajat kristalinitas holokristalin, keseragaman butir equigranular, dan bentuk mineral hipidiomorf. Komposisi mineral yaitu ada plagioklas, kuarsa, kafelspar, biotit, amfibol, mineral opak, serta terdapat mineral sekunder berupa serisit. Next. Selanjutnya ada diorit porfiri. Diorit porfiri memiliki granularitas porfiritik dengan fenokris 65% dan massa dasar 35%. Derajat kristalinitas hipokristalin dan keseragaman butir equigranular dan bentuk mineral alloteriomorf. Lalu terdapat juga xenolit berupa batuan beku riolit dengan granularitas alfanitik. Untuk komposisi mineral yang ada yaitu ada plagioklas, kuarsa,
K-feldspar, biotit, amfibol, dan massa dasar berupa mikrolit, plagioklas, kuarsa, serta terdapat juga mineral sekunder berupa serisit. Dan menurut klasifikasi Sexton tahun 1976 termasuk pada diorit dengan tambahan penamaan porfiri untuk membedakan dengan batuan sebelumnya. Next. Berikut adalah kolom fotografi dari penelitian. Jadi ini merupakan gambaran dari granitoid Kalimantan terhadap batuan sedimen di sekitarnya. Dari sini juga kita dapat ketahui bahwa granitoid Kalimantan terbentuk pada kapur awal. Next. Lalu untuk petrografi sendiri diambil beberapa sampel sesuai dengan map yang sudah diperlihatkan tadi. Yang pertama adalah granit EK 14-1 yang berada di Kalimantan Barat. Ini diambil dari tambang batuan di sebelah timur kota Pontianak. Pada penampakan lapangan dapat dilihat pada gambar A dan B, yaitu pada bagian atas. Terlihat grain berukuran kasar dan didominasi oleh mineral felsik. Terdapat beberapa fenokris yang ukurannya lebih dari 2 cm. Lalu pada penampakan petrografi, batuan tersusun oleh mineral bernama warna putih hingga coklat pada penampakan PPL dan abu-abu gelap pada XPL. Tingkat kristalinitasnya holokristalin dengan ukuran sedang 1 hingga 5 mm. Bentuk kristal euhedral dengan tekstur vaneritik. Komposisi berupa kuarsa, K-feldspar, plagioklas, biotit mica, dan xenolit mafic yang mengindikasikan adanya anatactic melting. Nampak juga replacement klorid pada kristal biotit dan serisit yang nampak fibros pada mineral feldspar, menunjukkan adanya retrograde metamorphism yang terjadi pada batuan tersebut. Terdapat juga penampakan kuarsa dengan sudut gelapan bergelombang, menandakan bahwa batuan tersebut mengalami deformasi minor. Next. Lalu yang kedua adalah tonalit dengan kode sampel EK 14-6 yang berada di Kalimantan Barat pada penampakan B dan C, yaitu pada penampakan atas, bagian tengah dan kanan. Petrografi batuan tersusun atas mineral berwarna putih hingga coklat pada penampakan PPL dan cenderung abu-abu kebiruan pada kondisi XPL. Tingkat kristalinitas holokristalin dengan ukuran sedang 1 hingga 5 mm pada penampakan petrografi. Bentuk kristal euhedral hingga anhedral dengan tekstur vaneritik. Komposisi berupa mineral kuarsa, K-feldspar, plagioklas, terdapat amfibol, biotit, dan aksesori apatit, serta mineral opak. Kuarsa menunjukkan kenampakan anhedral yang merupakan hasil dari rekristalisasi mineral, lalu klorid dan epidot yang hadir klorid dan epidot hadir menandakan bahwa ada retrograde metamorphism. Lanjut. Lalu yang ketiga adalah quartz grain diorit dengan kode EK 1410 di West Kalimantan. Pada penampakan E dan F yang di bagian bawah, tengah, dan kanan, petrografi tersusun atas batuan berwarna putih hingga coklat pada penampakan BPL dan abu-abu biru hingga kecoklatan pada penampakan XPL. Tingkat kristalinitas holokristalin dengan ukuran sedang, kurang dari 1 hingga 5 mm dengan bentuk kristal euhedral hingga anhedral, dengan teksturnya vaneritik. Komposisi berupa kuarsa, K-feldspar, plagioklas, biotit, ada klinopiroksen di sana yang dikelilingi oleh amfibol dan mineral opak. Foto-foto atau dokumentasi sayatan tipis ini diambil dari Hennig et al. 2017. Next. Lalu yang terakhir adalah granitoid TB69 dan TB80 yang berada di West Sarawak. Pada penampakan C dan D, yaitu pada penampakan tengah, di gambar yang bagian tengah, itu petrografi berupa mineral berwarna kecoklatan pada kondisi PPL dan abu-abu kecoklatan pada kondisi XPL. Tingkat kristalinitas holokristalin dengan ukuran sedang, kurang dari 1 hingga 7 mm. Bentuk kristal euhedral hingga anhedral dengan teksturnya porfirovanitik. Komposisi berupa kuarsa, K-feldspar, plagioklas, amfibol, ada xenomorphic biotit, dan mineral opak.
Lalu selanjutnya pada kenampakan E dan F, yang bagian bawah, petrografi batuan tersusun atas mineral berwarna kecoklatan pada PPL dan abu-abu kecoklatan pada XPL. Tingkat kristalinitas holokristalin dengan ukuran sedang 1 mm hingga 1 cm. Bentuk kristalnya euhedral hingga anhedral dengan tekstur vaneritik. Komposisi berupa kuarsa, feldspar, plagioklas, biotit, white mica, dan mineral opak. Foto saat antibis ini diambil dari Hennig et al. 2017. Next. Kemudian selanjutnya adalah potensi dan cekungan. Next. Potensi pertama yang bisa ditemui pada granitoid Kalimantan yaitu adalah mineralisasi Fe, Pp, Zn, Cu, dan Ag yang bisa ditemukan pada deposit Ruwais-Karn. Area Ruwais-Karn seperti yang dapat terlihat pada gambar itu tersusun atas litologi granit, Sukadana, tonalite Sepauk, dan batuan gunung api Kerabai, Widyastanto et al. Tahun 2019. Area Ruwai ini berada di kompleks pegunungan Squaner. Next. Oke. Keterdapatan mineralisasi ini dikarenakan adanya intrusi. Intrusi ini dibagi menjadi 3 fasies. Yang pertama adalah fasies intrusi felsik yang terdiri atas granitoid, menzonit, dan kuarsa menzonit. Fasies intrusi menengah, diorit, kuarsa diorit, porfirit diorit tua, porfirit, dan mikrodiorit yang lebih muda. Dan terakhir adalah fasies intrusi mafik, yaitu batu andesit, basalt, dan diabas. Fasies felsik dan intermediat terbentuk pada kala awal sampai akhir Kretasius akhir pada setting tektonik vulkanik ark granit, sedangkan fasies intrusi mafik terbentuk pada kala tengah sampai akhir Kretasius akhir pada setting tektonik alkalin basalt. Intrusi diorit dan diorit kuarsa diinterpretasikan sebagai bagian dari satu badan intrusi yang dapat dikategorikan mengalami sin mineralization dan membawa fluida mineralisasi berupa Fe, Pp, Zncu, dan Ag ke dalam deposit Ruwais-Karn. Sedangkan fasies-fasies yang lainnya tergolong ke dalam pre-mineralization dan juga post-mineralization. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah mineralisasi uranium. Mineralisasi uranium ini terdapat pada batuan metamorf dan batuan granit pada pegunungan Squaner. Telah dilakukan eksplorasi oleh CEE Betan, dan batuan metamorf yang berfungsi mengandung uranium adalah batuan metamorf yang dipengaruhi oleh intrusi granit. Indikasinya mengandung U, TH, Cu, Rn, Nb, Mn, dan W yang cukup tinggi. Sebaran batuan tersebut berada pada cekungan Kalan di daerah yang dibatasi oleh intrusi granit Ransa, di Tumbang Manjul, di Kota Baru, di hulu Sungai Pinoh, dan mineralisasi uranium ini berbentuk urat-urat dan berasosiasi dengan granit. Dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Berikut adalah lokasi potensi mineralisasi uranium di Pegunungan Swaner menurut Cokro Kardono tahun 2002. Next. Mineralisasi uranium ini terbentuk karena adanya intrusi granit Sukadana ke batuan metamorf yang berupa metamorf pinov yang tersusun atas sekiserisit dan sekis megabiotit, kuarsit dan metasil tipe cerunang, metapelit tufaan, metapelitik, dan metaargilit. Intrusi granit Sukadana ini membawa larutan hidrotermal kaya fluor dan boron serta logam TH, U, In, Cu, Nb, Mn, dan W. Larutan hidrotermal tersebut memobilisasi uranium atau uraninit yang sudah ada dalam batuan metamorf yang lebih tua dan mengendapkannya sebagai urat-urat mineralisasi uranium dan sulfida. Indikasi mineralisasi dalam batuan metamorf berupa urat-urat sulfida mengandung uranium dapat diidentifikasi dengan anomali radioaktif dan geokimia. Next. Berikut ini adalah data-data anomali radioaktif dan juga anomali geokimia yang dapat ditemukan pada cekungan Kalan dan sekitarnya. Next.
Baik, kemudian adalah REE Placer Deposit yang keterdapatannya ditemukan di Rangkung, Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat dengan batuan asal berupa granit kapur akhir yang termasuk dalam kompleks pegunungan Swaner. Terdapat dua jenis granit, yaitu granit Belaban berumur 157 MA dan granit Sukadana berumur 80 sampai 130,2 MA. Menurut Witz tahun 2012 dalam Saiful HDKK 2014. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan gambar lokasi deposit REE dengan batuan sumber granit di Kalimantan. Menurut Witz 2012 dalam Saiful HDKK 2014. Next. Kemudian berikut ini ditampilkan peta radiometrik thorium di Rangkung, Kendawangan. Pemetaan radiometrik ini digunakan untuk menghasilkan anomali radiometrik yang tinggi pada dekat batu granitoid. Berdasarkan butiran monazit pada sampel mineral berat menunjukkan bahwa monazit dapat hadir dengan persentase sebesar 2-8%. Sementara pada endapan aluvial didominasi oleh zirkon dengan presentasi mencapai 14% sampai 45%. Endapan deposit REE berada di lembah Sungai Rirang dengan batuan berupa batu lanau, pelit, dan batu lempung, serta perlapisan batu pasir yang telah mengalami metamorfisme regional tingkat rendah abu kuma pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan sebesar 2000 bar. Menurut Cokro Kardono dan Sutarno 2004 dalam Saiful H dan kawan-kawan tahun 2014. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu cekungan yang berada di daerah Kalimantan, yaitu yang pertama cekungan Barito. Di sini cekungan Barito terletak di Kalimantan bagian southeast dan merupakan salah satu cekungan yang memiliki potensi sumber daya energi yang produktif, diantaranya migas dan batu bara dengan memiliki luas 70.000 km persegi dan cenderung berarah northeast southwest. Basin ini terbentuk pada masa Kenozoik awal, dibentuk oleh proses rifting dan subsidence pada Eocene sampai early Miocene. Dengan proses rifting akan menghasilkan beberapa graben dan horst yang menghasilkan beberapa endapan sinrif yang mengisi cekungan tersebut menurut Satyana. Kemudian pada cekungan ini memiliki batas-batas berupa batas timur berupa tinggian Meratus, kemudian yang terangkat pada Middle Miocene dengan batas barat berupa kompleks Swaner. Nah, basement cekungan diduga berasal dari batuan pratersier beku berupa andesitik, granitik, dan batuan metamorf. Next. Kemudian dapat dilihat pada kolom stratigrafi cekungan Barito dari berbagai sumber di samping, dapat diinterpretasikan bahwa sumber energi atau sumber energi minyak dan gas bumi serta batu bara terbanyakan tersimpan pada formasi Tanjung yang diendapkan pada late Middle Miocene sampai early Oligocene dan diendapkan pada lingkungan estuarin dan coastal plain secara tidak selaras di atas basement dan banyak tersusun oleh batu pasir dan sel menurut Witz. Sedangkan sumber source rock yang menghasilkan migas dan batu bara banyak dihasilkan oleh formasi Tanjung yang memiliki litologi dominan sel serta formasi Warukin yang dominan sel dengan reservoir di atasnya pada formasi Tanjung dan Warukin dominan sand serta ceiling rock atau batuan penudung berupa intraformational cell menurut Satyana dalam Marheni. Next. Nah, kemudian hubungan dari basement di antara kompleks granitoid Swaner adalah pada analisis persebaran mineral berat pada formasi Tanjung sebagai reservoir cekungan Barito, menurut Witz et al. Dalam diagram di samping, dapat diinterpretasikan bahwa sumber endapan formasi Tanjung yang merupakan reservoir cekungan Barito itu berasal dari hasil erosi dari basement Swaner kompleks di Kalimantan bagian barat yang terangkat dan tersusun oleh batuan pinoh metamorfik
granitik dan tonalitik Pluton, serta bersumber juga dari erosi Karimun Jawa Ark dan erosi hasil tinggian meratus yang tersusun atas ophiolitic rock, metamorphic rock, dan subduksi. Next. Baik, cekungan selanjutnya adalah cekungan Kutai. Cekungan Kutai terletak di tepi bagian timur papan Sunda yang dihasilkan sebagai akibat gaya ekstensi selatan lereng Eurasia. 1970 Desember 1998. Cekungan Kutai sendiri dibatasi di bagian utara oleh suatu daerah tinggian batuan dasar yang terjadi pada Oligocene, yaitu tinggian Mangkalihat dan sesar Sangkulirang yang memisahkan dengan cekungan Tarakan. Pada bagian timur, cekungan ini dibatasi oleh Delta Mahakam yang terbuka ke Selat Makassar. Di bagian barat, cekungan dibatasi oleh daerah tinggian Kucing atau Central Kalimantan Rangers yang berumur kapur. Di bagian tenggara, cekungan ini terdapat paparan Paternoster yang dipisahkan oleh gugusan pegunungan Meratus. Di bagian selatan, cekungan ini dijumpai cekungan Barito yang dipisahkan oleh sesar Adang menurut Chambers dan Moss tahun 2000. Selanjutnya pada setting tektonik cekungan Kutai. Struktur tektonik yang berkembang pada cekungan Kutai berarah timur laut barat daya yang dibentuk oleh Anticlinorium Samarinda yang berada di bagian timur hingga tenggara cekungan. Prianta dan kawan-kawan 1995. Pulau Kalimantan sendiri merupakan tempat terjadinya kolisi dengan mikrokontinen, busur kepulauan, pemekaran lempeng samudera, dan terbentuk intrusi granit sehingga membentuk batuan menjadi dasar cekungan Kutai pada Kapur Tengah sampai Eosin awal. Menurut Moss 1998, Chambers dan Moss tahun 2000. Berikut merupakan gambar struktur geologi cekungan Kutai menurut Allen dan Chambers tahun 1998. Next. Selanjutnya adalah stratigrafi dari cekungan Kutai. Dapat dilihat pada gambar. Menurut Satyana et al. Tahun 1998, batuan tertua yang ada di cekungan Kutai berupa batuan metamorf yang menjadi pembentuk batuan dasar dan berumur Paleozoikum dan Mesozoikum. Di atas batuan dasar ini secara tidak selaras diendapkan formasi Kiham Halok berupa aluvial berumur Paleosen yang terletak dekat dengan batas cekungan bagian barat. Menurut Moss dan Chambers tahun 2000 dalam Reino Ismail 2008. Pada kala Eosen, cekungan terus mengalami pendalaman akibat pemekaran batuan dasar sehingga terjadi peristiwa transgresi yang mengendapkan formasi Mangkupa berupa serpih yang diendapkan pada lingkungan laut terbuka hingga marginal marin. Menurut Satyana et al. 1999 dalam Reino Ismail tahun 2000. Berdasarkan data Pertamina BPPKA tahun 1997, basement cekungan Kutai terdiri atas 3 jenis batuan yang merepresentasikan proses masing-masing. Yang pertama, asosiasi batuan sedimen yang telah berubah dan memperlihatkan variasi derajat metamorfisme. Kedua, basement batuan beku yang tersingkap di daerah bagian hulu Sungai Mahakam merupakan hasil dari proses vulkanik yang terjadi pada sepanjang kala Eosen awal hingga Eosen tengah. Terakhir, basement vulkanik pratersier ditembus oleh sumur gendring atau bagian tenggara dari Kutai. Berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.